Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, yang pertama adalah bahasa baku. Bahasa baku ini adalah ragam bahasa, pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Nah, yang dimana kaidah-kaidah standar ini merupakan pedoman ejaan yang telah disempurnakan atau tata bahasanya yang sudah baku. Nah, yang kedua adalah bahasa non baku. Nah, yang dimana bahasa non baku ini adalah kebalikan dari bahasa baku yang berupa tutur, yang berupa bahasa tutur. Nah, yang artinya bahasa tutur ini adalah dapat dipergunakan dalam kita berbahasa sehari-hari, dalam kita kita berbicara dengan keluarga kita, dengan teman kita, atau dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi bahasa baku dan bahasa non baku ini memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku ini yang pertama adalah tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Nah, yang kedua, tidak terpengaruh dari bahasa asing. Yang ketiga, tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa non baku. Nah, yang dimana terkesan berbeda dengan bahasa baku namun memiliki arti yang sama. Nah, yang kedua, bahasa non baku ini dapat berpengaruh perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, bahasa non baku ini dapat dipergunakan dalam kita berbahasa sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah pemakaian bahasa baku dan bahasa non baku dengan baik dan benar. Nah, dengan demikian pemakaian bahasa Indonesia baku ini bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, pemakaian bahasa non baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasanya yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Nah, jadi ini adalah kebalikan dari cara pemakaian bahasa baku dengan baik dan benar. Nah, baik, selanjutnya adalah contoh penulisan bahasa baku dan bahasa non baku. Baiklah, di sini saya hanya bisa menyebutkan 3 contoh saja dalam cara penulisan bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, yang pertama, contoh penulisan bahasa baku, yaitu ada aktif.
Nah, yang dimana dalam penulisan bahasa non baku ini adalah aktif. Nah, contoh penulisan bahasa baku yang kedua ini ada azan. Nah, yang dimana dalam penulisan bahasa non baku ini adalah azan. Nah, contoh yang ketiga dalam pemakaian bahasa baku yaitu ada foto. Nah, yang dimana dalam penulisan bahasa non baku adalah foto. Nah, jadi walaupun penulisan bahasa baku dan bahasa non baku ini berbeda, namun ia memiliki arti yang sama. Kesimpulannya adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Nah, dalam bahasa manusia dapat menyampaikan isi pikirnya kepada orang lain. Bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar yang digunakan oleh masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan bahasa non baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku dan biasanya dipergunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.